menjadi bangsa dungu selamanya. Dana desanya dikorupsi, bangun jalan dikorupsi. Ketika saya melihat pemberitaan tentang kepala BGN yang kemarin, kalau tidak salah langsung ditetapkan sebagai tersangka, setelah beberapa saat ditangkap, diperiksa, saya teringat dengan ucapan Kang Deddy Mulyadi pada saat pidato berbicara korupsi, berbicara tentang mengapa kita tidak pernah maju. Ketika ada program dari pemerintah yang untuk dilakukan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat, tetapi dalam praktiknya selalu mengalami kendala-kendala baik teknis maupun non teknis. Ternyata diantaranya biang keroknya adalah koruptor-koruptor ini yang semuanya sudah tahu. Kenapa saya kemudian bawa KDM? Karena beliau tokoh, beliau gubernur, pejabat, eksekutif yang berbicara. Kalau saya kan rakyat, kalau saya berbicara mana ada yang dengar. Dan semua juga sudah memahami bahwa persoalan besar di negara kita adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Coba teman-teman perhatikan beberapa video menarik di sini ya. Kalau lu bener-bener bingung kenapa semalam tiba-tiba kepala BGN Badan Gizi Nasional kita dicabut jabatannya oleh Pak Presiden Prabowo, dan lu penasaran sebenarnya kasusnya tentang apa sih? Karena BGN itu kan membawahi MBG. Sini gue rangkumin secara cepat dan simpel. Berita ini tuh viral banget karena selain semalam jabatan kepala BGN dicopot, tiba-tiba hari ini BGN kantornya disidak oleh Kejaksaan Agung, dan gongnya beliau langsung dijemput dan diperiksa oleh penyidik. Jadi buat lu yang masih bingung, BGN Badan Gizi Nasional ini seperti bosnya MBG. Jadi di struktur MBG, BGN itu paling atas yang mengelola anggaran, membuat aturan sekaligus menjadi pengawas dan penanggung jawab nasional program MBG ini. Lalu di bawahnya itu ada SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini tuh dapur-dapur MBG yang sering viral juga. Jadi ini merupakan dapur-dapur di lapangan yang memasak dan mendistribusikan MBG kepada penerima manfaat. Dan penerima manfaatnya itu macam-macam, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta seluruh penerima manfaat sesuai program tersebut. Jadi semalam tanggal 2 Juni 2026, selain kepala BGN yang dicabut jabatannya, dua wakil kepala BGN juga dicabut jabatannya. Di sana muncullah dugaan kasus internal MBG. Walaupun kita belum tahu pasti apa saja yang terjadi, tapi Mensesnek sudah menyampaikan bahwa audit internal sedang berjalan dan sepertinya ada penyimpangan dalam pengelolaan program MBG. Salah satunya praktek jual beli terkait SPPG. Dan gak lama kemudian hari ini ketiga mantan pimpinan BGN tersebut ditahan. Kejaksaan mengusut adanya dugaan praktek korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkaran proyek BGN. Karena berita ini juga masih baru, jadi status dan breakdown detailnya juga belum jelas. Jadi mari kita sama-sama mengikuti berita ini dengan seksama dan semoga kedepannya tidak ada praktek korupsi ataupun hal yang tidak diinginkan di dalam BGN. Karena ini adalah posisi yang sangat krusial. Hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Itu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain. Saya tanya, tolong, saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu
program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara. Berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat. Soalnya waktu saya minta mitra yang brengsek, nggak ada yang angkat tangan, ya sudah ya. Gue udah warning lo ya. Anggaran pembelian sepeda motor 1,3 triliun. Anggaran pembelian laptop dan tab 830 miliar. Anggaran sewa IO ya 113 miliar. Anggaran pembelian kaos kaki 6,9 miliar. Yakin kalian di sini tidak ada dugaan korupsi? Selamatkan anak bangsa dari pembodohan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bongkar yuk. Setelah Anda melihat data tersebut, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Tentu BGN sudah keluar dari pakemnya. BGN hadir sebagai upaya perbaikan gizi anak-anak Indonesia menuju katanya Indonesia Emas. Pertanyaannya adalah, ketika BGN dan Kementerian Pendidikan ingin melakukan perbaikan generasi, yang pertama kali harus dilakukan apa? Apakah gizinya? Apakah gurunya? Apakah fasilitas sekolahnya? Atau pendidikan keluarga di rumahnya? Nah, 4 hal ini yang kemudian menjadi sangat-sangat penting untuk kita diskusikan. Jangan sampai BGN yang seperti kita jelaskan telah keluar dari koridornya, BGN tidak mendiskursuskan tentang bagaimana gizi, bagaimana peningkatan gizi, bagaimana melihat siswa-siswa kita secara kuantitas dan kualitas, sama sekali tidak dibicarakan itu. Karena motor, kaos kaki, tab, laptop tidak ada hubungannya dengan gizi anak-anak Indonesia, Pak. Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Tidak ada. Nih, salah satu kekurangan daripada MBG serta BGN. Tidak ada lembaga pengawas yang independen yang untuk ditugaskan untuk melakukan monitoring dan kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Tidak ada. Bahwa di sini terindikasi kuat dugaan korupsi dengan total 2,3 triliun itu berpotensi terjadi dugaan korupsi. Belum lagi ditambah anggaran MBG yang setiap hari menelan 1,2 triliun. Di sini dengan gamblang, dengan jelas tidak ada diskursus kebijakan yang memprioritaskan perbaikan generasi secara sistematis, secara terukur, dan secara masif. Yang ada dalam benak kita dalam konteks melihat itu, satu itu, di sini terjadi yang namanya dugaan bancaan nasional. Ini terjadi dugaan korupsi yang sangat-sangat gamblang di mata kita. Kemarin kita melihat dalam konteks pembangunan koperasi desa sudah terlihat markupnya seberapa besar. Nah, pertanyaannya, KPK, Jaksa, Polri kemana? Kemana? Dengan sejumlah uang yang sebesar itu, kenapa tidak dilakukan pengawasan yang ekstra ketat? Saya ancam semuanya. Kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh, gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang, tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat, dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah, dari izin segala macam. Hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa,
Kenapa? Setiap hari kepala desa didatengin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta itu kepala desa hari. Kemudian di kabupaten, kalau bupati, wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan, misalnya, para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati, wali kota, itu dekat ke tetangganya, didatangin tiap hari pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik kemudian agar terarah? Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube-kan, di TikTok-kan, di IG-kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust, kepercayaan akan tumbuh. Karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan, semakin dijelaskan, maka dia semakin tidak peduli, semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan orang Indonesia itu seneng penasaran. Semakin ditutupi, itu semakin penasaran, semakin diintip. Jadi kalau pintunya dibuka nggak berani masuk orang Indonesia. Tapi kalau pintunya dibuka dikit, orang Indonesia itu seneng masuk, karena ini penasarannya. Jadi itu, cuman yang terakhir, dibalik itu semua juga, bahwa seluruh keterbukaan harus diimbangi juga dengan tingkat kesejahteraan aparatur dengan baik di luar ASN. Justru menurut saya, yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu nggak ada standarnya. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat nu diucapkeun nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang teu naon ngalanggar sumpah Allah teh geuningan. Itu kayak jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76 nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma naik medhu Pak, itu pun sudah nggak mau melanggar. Roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insania. Kalimat sakralnya tidak ada, hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna, samak leungiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi leungiteun ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa akademisnya salah? Karena bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng dibengkokkeun, nu bengkok dilempengkeun, dikasih landasan akademis. Kan problem. Sehingga kata orang Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati. Karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. 1 petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansosnya salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita, Pak. Karena ini problem kita, maka disinilah perubahan dimulai. Saya mencoba untuk menyajikan, walaupun temporer dan sulit sebenarnya, saya mencoba untuk ini loh peradaban. Kita mulai dari sini, kita mengarah ke sini, kita tujuannya ke sini. Setelah dicopot Presiden dari jabatannya sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejagung. Dan masih ingatkah kalian dengan pernyataan dia yang ini? Hari ini Badan GJ sudah mencairkan 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik
ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan 2,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Dan itu Wah, gokil guys. Gimana ini ceritanya? Mantan kepala BGN sudah ditahan sama Kejaksaan Agung. Aduh. Ya Allah, gimana ya? Semoga diberikan yang terbaik deh. Ini mantan kepala BGN yang baru kemarin dicopot oleh Pak Prabowo, tiba-tiba kantornya digeledah dan infonya sekarang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung dan sudah mengenakan rompi Kejaksaan Agung. Aduh, semakin menarik untuk disimak, semakin menarik. Nah, dari video yang tadi saya tampilkan, itu sebetulnya sudah jelas sekali bahwa masyarakat sebetulnya sudah paham kepala BGN orang yang bermasalah. Kepala BGN meletakkan pengelolaan anggaran yang tidak wajar, mulai dari pembelanjaan kaos kaki, ya, kemudian pembelanjaan sepeda listrik, pembelanjaan penunjang untuk pengelolaan MBG-nya, ternyata banyak yang janggal. Dan ini sudah diketahui oleh warga, kemudian mereka mahasiswa, tokoh-tokoh akademis, bahkan akademisi sendiri. Mereka bersuara dan sekarang pemerintah mendengar ucapan mereka dan mungkin setelah diaudit, setelah diperiksa memang banyak anggaran yang tidak masuk akal. Ini mudah-mudahan benar-benar jadi efek jera bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik pemimpin minor maupun pemimpin mayor. Tadi dalam sebuah akhir cuplikan saya tampilkan video Kang Deddy Mulyadi. Mengapa? Ya tentu karena Kang Deddy Mulyadi orang yang diperhitungkan, orang yang memiliki suara, orang yang memiliki gelombang untuk bisa menciptakan relasi komunikasi. Maka kemudian saya tampilkan di sini agar kita mengerti bagaimana kerja-kerja para penyelenggara negara dan kita sebagai rakyat untuk mengawalnya. Kenapa harus dikawal? Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di negara demokrasi, pemegang kedaulatan adalah civil society atau rakyat atau grassroots. Kita sebagai rakyat ini harus mengontrol sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara. Dan negara adalah secara konstitusi adalah tujuan bukan corong. Jangan sampai kemudian dibalik kepentingan kita malah jadi tujuan, negara dijadikan sebagai corong. Ini kekeliruan yang belakatak kalau saya bilang. Ya, nah maka kemudian saya tampilkan video Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan bisa mengedukasi para pemimpin-pemimpin kita pemimpin-pemimpin bangsa kita agar mereka memiliki kesadaran dan integritas juga moralitas bahwa tugas mereka adalah mensejahterakan masyarakat sebagaimana juga ini yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.